Jangan takut, percaya saja. Imanmu akan menyelamatkan engkau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang Tuhan kasihi, juga siapa saja yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Iman menyelamatkan. Yang ini kita sudah tahu. Persoalannya, iman semacam apakah yang menyelamatkan itu? Sudah sering dari mimbar ini, saya selaku pastormu sudah menyampaikan pokok pemikiran tentang iman. Dan karena hari ini Injil berbicara lagi tentang iman yang menyelamatkan itu, maka pastor akan mengulangi lagi pembahasan seputar iman. Yang pertama, iman kepercayaan. Iman atas dasar pengetahuan. Iman atas sejumlah kebenaran-kebenaran yang dihafal. Mari kita lihat contohnya di syahadat para rasul. Saya khusus melihat dari syahadat Nikea, Konstantinopel. Dalam syahadat itu ada 12 pasal. Pasal yang pertama berbicara tentang Allah. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Pasal pertama. Pasal yang kedua sampai yang ketujuh itu berbicara tentang Yesus. Aku percayakan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan seterusnya, sampai terakhir, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. 6 pasal khusus berbicara, bukan 6, 5 pasal khusus berbicara tentang Yesus Kristus. Pasal yang ke-8 itu berbicara tentang Roh Kudus. Aku percaya akan Roh Kudus. Pasal yang ke-9 berbicara tentang gereja. Aku percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dan seterusnya. Ajaran gereja sampai pasal yang ke-12, ya. Yang ini ketorang dapat saat pelajaran dulu waktu anak kita dibaptis, pelajaran ini disampaikan. Saat kita sendiri dibaptis dewasa, pelajaran ini disampaikan. Saat kita menerima komuni, menerima krisma, menerima sakramen perkawinan, ini pokok-pokok pemikiran ini yang kita hafal, kita dalami, kita bicarakan. Itu namanya iman pengetahuan. Dengan memiliki pengetahuan ini, syahadat ini, apakah itu cukup jadi jaminan untuk keselamatan? Cukup? Tidak cukup. Rasul Yakobus dalam suratnya pasal 2 ayat 19 dia berkata begini. Kamu tahu bahwa Allah itu besar, dia pencipta, dia maha penyayang dan seterusnya? Hei, setan juga tahu seperti itu. Bahkan setan gemetar
dalam surat Yakobus itu. Kita harus lebih dari setan. Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi harus lebih. Nah, lebihnya ini yang pastor mau sampaikan sekarang. Kita harus, sudah cukup, tidak cukup punya iman pengetahuan, maka kita harus mempunyai yang disebut iman berserah. Iman penyerahan. Pengetahuan akan Allah Tritunggal, akan Yesus Kristus, akan Roh Kudus, membuat kita lalu tiba kepada yang disebut iman penyerahan. Kita menyerahkan diri, kita menyerahkan beban pergumulan dalam hidup kita, kita menyerahkan sakit penyakit kita, kita menyerahkan kekalutan pikiran kita. Di level ini kita menyaksikan orang membawa intensi-intensi misa, ya, yang tiap minggu dibawa ke depan lalu kita doakan. Di level ini orang ke Goa Maria lalu memasang lilin, memasukkan ujud-ujud. Di level ini orang mengadakan ziarah-ziarah. Berserah. Mereka sampai pada sebuah titik di mana kami tidak bisa apa-apa lagi. Tuhan, kami berserah diri. Persoalannya, kadang ada doa yang terkabul, tetapi tidak jarang banyak doa tidak terkabul. Nah, untuk doa yang tidak terkabul ini, orang tiba kepada perasaan batin bingung, stres, kecewa, lalu menyerah. Nah, ini bahayanya. Di level menyerah ini, sering orang berkata, ya sudahlah, apa boleh buat. Ya sudahlah, nasibku memang begini. Ya sudahlah, ini suratan takdir. Dengar. Menyangkut masalah takdir, pastor pagi ini mau tegaskan, gereja Katolik tidak percaya akan takdir. Kalau kamu punya teman agama lain yang sering berkata, ya ini sudah takdir. Katolik tidak kenal takdir. Kenapa? Takdir itu kejam. Takdir itu memposisikan Allah sebagai semacam penguasa absolut yang sudah menentukan kau punya nasib. Kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menerima nasib. Manusia tidak berdaya di hadapan takdir. Dengar baik-baik, gereja Katolik tidak mengajarkan itu. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Allah itu kau punya bapa. Kalaupun dia penguasa, dia itu bapamu. Kau itu anak. Dan kadang bapak itu langsung menjawab permintaan anaknya. Tapi kadang bapak diam. Biasa toh. Ini di rumah juga kan begitu. Anak minta sesuatu kepada bapak. Kadang bapak langsung tangan di saku dan kasih. Tapi kadang bapak hanya diam. Bapak hanya diam. Dan itu misteri seorang bapak. Tetapi kita harus mencatat, Bapa diam bukan berarti itu takdir. Tidak. Seorang bapa akan menjawab anaknya pada momen yang tepat. Pada momen yang tepat. Maka
Anda harus punya iman yang lain. Tidak hanya sampai di iman penyerahan, duduk lipat tangan, menunggu, lalu kau jatuh ke dalam faham takdir. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tiba kepada level yang ketiga, level tertinggi, itulah iman pengharapan. Seperti apakah iman pengharapan itu? Itulah iman seorang anak yang berharap kepada bapaknya. Sebelum bapak menjawab, anak tahu itu saya punya bapak. Dan bapak akan memberikan apa yang saya minta. Dari saya adalah saya harus berusaha begitu rupa. Menunggu dan bersabar. Pada suatu saat bapak akan menjawab. Saya harus bersikap aktif, tidak lipat tangan, menunggu. Kapan bapak jawab? Bukan, itu bukan sikap seorang anak. Seorang anak tetap aktif. Sebelum bapak menjawab, saya sudah berada di posisi bahwa bapak akan menjawab seperti ini. Dan saya tahu bahwa bapak akan melakukan itu. Karena dia adalah bapakku. Sebelum Allah bertindak, manusia sudah mengantisipasi jawaban Allah. Karena dia Bapa. Injil hari ini persis menegaskan hal itu. Anak dari Bapak Yairus sakit dalam kondisi mendekati maut. Bapaknya berlari. Bapak dengar. Bapak tahu bahwa ada seorang bernama Yesus yang punya kuasa besar. Itu iman pengetahuan. Iman itu membuat Bapak Yairus berlari mencari Yesus. Dan dia menemukan Yesus. Sampai kepada Yesus, dia sujud menyembah dan berkata, Yesus, bisakah datang di rumah saya, anak saya hampir mati? Dan dengar jawaban dari Yesus, jangan takut, percaya saja. Itu jawaban Yesus. Percaya yang mana? Yaitu yang 3 lapis ini. Yesus tahu bahwa Yairus memahami dia punya kuasa. Dan Yesus tahu bahwa Yairus sudah berusaha, berjuang. Dan sekarang Yairus mengharapkan Yesus akan bertindak. Dan itulah yang terjadi. Model inilah yang dimiliki oleh Yairus. Tahu, menyerahkan, dan percaya bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Iman semacam inilah yang harus kita miliki. Iman semacam itulah yang kita orang Kristiani, khususnya orang Katolik, harus memiliki. Akhirnya, sekian lama Anda menjadi orang Katolik, iman level apa yang saudara punya? Anda tiba pada iman level mana? Renungkan itu. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.